Jam pulang kantor pun tiba. Daren masih terpaku di kursinya. Pikirannya menimbang-nimbang apa yang harus ia lakukan. Di situ, di satu sisi, ia ingin menemui Hani. Tapi di sisi lain, Daren juga tidak ingin mengecewakan Jarana. Apalagi setelah peristiwa kecelakaan kemarin. Daren pun segera mengetik balasan pada Hani. Maaf sayang, hari ini aku gak bisa. Aku gak enak badan. Daren pun lekas memasukkan gawenya ke saku celana, lalu beranjak untuk pulang ke rumah. Di perjalanan, Daren teringat kalau dia tidak pernah membawakan sesuatu untuk Jarana. Padahal ibunya dulu begitu senang ketika Aji pulang sambil menjinjing sesuatu di tangannya, meskipun hanya beberapa buah gorengan. Akhirnya Daren pun berhenti di sebuah kedai martabak. Ia lekas memesan martabak keju campur coklat karena tidak tahu yang mana yang Jarana suka. Setelah pesanannya siap, Daren kembali mengemudikan mobilnya dengan perasaan riang. Senyumnya mengembang dari kedua bibirnya. Apalagi saat ia sampai di perkarangan rumah, melihat Jarana buru-buru menghampiri dirinya saat ia turun dari mobil. Sudah pulang, Mas? Sapa Jarana sambil mencium tangan Daren. Daren mengangguk, kemudian menyerahkan kresek martabak yang dibawanya. Ini apa, Mas? Wanginya enak banget, tutur Jarana sambil mengendus kresek itu. Mereka pun masuk ke dalam rumah berbarengan. Mau langsung makan sekarang, Mas? Tanya Jarana. Nanti aja, jawab Daren. Kalau begitu, aku bikinin kopi aja ya, Nek. Nanti kita makan martabak ini sama-sama. Jarana tersenyum menatap suaminya yang hendak masuk ke dalam kamar. Boleh, aku mandi dulu, jawab Daren sambil berlalu ke dalam kamar. Di dalam kamar, Daren tersenyum. Ia bahagia melihat Jarana yang juga terlihat bahagia, meskipun hanya dibawakan sekontak martabak. Jarana pun demikian. Dia begitu senang karena Daren mulai perhatian padanya. Dengan mau membawakan sesuatu saja, itu sudah merubah perubahan yang cukup signifikan bagi Jarana. Lekas ia menyiapkan 2 buah cangkir, 1 cangkir teh untuk dirinya dan 1 kopi untuk Daren. Setelah siap, Jarana pun membawa teh dan kopi itu ke ruang TV. Diletakkan bersisihan dengan martabak yang dialasi piring. Daren datang menghampiri Jarana dengan penampilan segar. Kaos pendek dan celana training yang digunakannya membuat ia terlihat santai. Jarana menoleh, lalu menyuguhkan seulas senyum manis. Kok belum dimakan? Tanya Daren saat melihat martabaknya masih utuh. Aku nungguin Mas, biar makan sama-sama, jawab Jarana, membuat hati Daren menghangat. Ia selalu dihargai oleh istrinya itu. Ini Mas, Jarana menyodorkan sekotak martabak yang tadi ke arah Daren. Daren pun mengambilnya sepotong, lalu menggigitnya. Jarana pun ikut memakan martabak itu, sepotong 2 potong, bahkan sampai isinya tinggal setengah. Kerjaan hari ini gimana? Lancar? Tanya Jarana sambil mengambil cangkir tehnya, kemudian menyeruputnya. Lancar, kayak biasa aja, gak ada yang istimewa, jawab Daren.
Tangannya memegang cangkir berisi kopi miliknya. Alhamdulillah, sahut Jarana. Butik mama gimana? Rame. Kini giliran Daren yang bertanya. Alhamdulillah rame mas. Ternyata banyak yang menyukai pakaian muslimah seperti aku. Rencananya aku mau bikin desain terbaru. Masih dibayang-bayang model yang bagus dan disukai konsumen. Jawab Jarana begitu antusias. Daren hanya mangut-mangut. Mereka pun terlibat obrolan-obrolan ringan sampai azan maghrib berkumandang. Mas, seru Jarana saat Daren akan masuk ke dalam kamarnya. Boleh kita sholat berjamaah? Pinta Jarana. Tatapannya begitu menghibah. Daren memalingkan wajah. Bingung harus menjawab apa. Jangankan untuk menjadi imam sholat, ia bahkan lupa bacaannya. Kita sholat sendiri-sendiri saja ya, tolak Daren. Jarana menghela nafas pelan. Kekecewaan tergambar jelas dari raut wajahnya. Besar harapan Jarana melaksanakan sholat berjamaah dengan sang suami. Lalu menengadahkan memanjatkan doa bersama-sama. Daren pun masuk ke dalam kamar, bukan untuk melaksanakan sholat, tapi sebatas berbaring di atas ranjang. Bagaimana caranya dia bisa berkata jujur pada Jarana bahwa dia sudah lupa bacaan sholat? Hatinya juga sebenarnya sudah mulai tergerak untuk melaksanakan kewajibannya itu sebagai umat Islam tersebut. Sementara Jarana, ia mendirikan sholat 3 rakaat dengan khusyuk. Meski hatinya diliputi kekecewaan, tapi ia berusaha fokus memasrahkan pikirannya pada sang pemilik kehidupan. Setelah Daren dan Jarana menikmati makan malam bersama, keduanya masuk ke kamar masing-masing. Daren termenung. Sebenarnya, ia ingin seperti sebelum-sebelumnya yang tidur ditemani Jarana. Meskipun mereka tidak pernah mengapa-ngapain, walaupun sekedar bersentuhan. Tapi Daren merasa nyaman ketika Jarana ada di sampingnya. Kayaknya gue kemakan karma gue sendiri, jadi mikirin Jarana terus, gerutu Daren sambil mengusap rambutnya kasar. Gak ada Jarana di sampingnya. Dengan perasaan kesepian, berkali-kali Daren melirik ke samping tempat tidur tempat Jarana, biasanya terlelap. Ada kerinduan yang menyusup ke dalam hatinya. Daren bangkit, duduk di atas ranjang dengan gelisah. Masa iya gue harus minta Jarana buat nemenin tidur? Alasan apa coba? Gumamnya berbicara sendiri. Perlahan kaki Daren turun dari ranjang. Ia berjalan untuk membuka pintu. Kemudian berdiri tertegun di depan pintu kamar Jarana. Tangannya terangkat, bersiap untuk mengetuk pintu. Namun, buru-buru kembali menurunkannya. Begitu terus sampai berkali-kali. Hingga akhirnya, Jarana sudah berdiri di hadapannya, mematung di ambang pintu kamarnya dengan dahi mengernyit melihat Daren. Mas, ngapain di sini? Tanya Jarana heran. Aku mau pinjam cesan, lupa tadi ketinggalan di kantor. Jawab Daren berbohong. Ia begitu salah tingkah. Oh, sebentar, biar aku ambilkan. Jawab Jarana sambil berlalu ke dalam. Lalu kembali lagi dengan casan di tangannya. Ini mas, Jarana memberikan casan itu. Terima kasih, timpal Daren pura-pura santai. Padahal hatinya
sudah seperti genderang perang yang berisik. Sama-sama, balas Jarana. Ia lalu melangkah ke dapur untuk mengambil air minum yang selalu disediakannya di dalam kamar. Sementara Darren langsung masuk ke kamarnya dan menutup pintu rapat-rapat. Ya ampun, bego banget sih gue, tuturnya sambil memukul kepalanya pelan. Ngapain coba pinjem casan? Padahal jelas-jelas merek HP-nya juga beda. Dasar bego. Mudah-mudahan aja Jarana gak nyadar. Darren terus bergumam. Akibat malu dengan kelakuannya sendiri, Darren pun naik ke atas ranjang lalu menutup tubuhnya dengan selimut sampai ia muka. Beberapa saat mencoba meredam debaran karena rasa malu yang sangat. Akhirnya Darren pun terlelap. Jarana pun yang tidur di kamar sebelah. Dalam lelapnya, tiba-tiba Darren terbangun tepat pukul 4 dini hari. Laki-laki bermata hitam itu mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Biasanya ada Jarana yang duduk terpekur membaca Al-Quran. Tapi kini hanya keheningan yang menyelimuti. Darren rindu suara merdu Jarana saat mengaji. Darren juga rindu menatap Jarana yang terbuai akan doa-doanya. Darren beringsut bangun dari tidurnya. Rasa ngantuknya seolah hilang. Ia lalu turun dari ranjang dan berjalan keluar kamar. Darren hendak pergi ke dapur untuk mengambil minum. Di depan pintu kamar Jarana, ia tertegun. Suara yang dirindukannya mengalun indah. Jarana sedang membaca Al-Quran dengan suara cukup lirih. Darren tersenyum. Rasa rindunya sedikit terobati. Pagi ini Darren kembali berangkat kerja dengan penuh semangat. Bahkan di sepanjang perjalanan, ia diiringi alunan lagu romantis. Sesekali mulut Darren ikut berdendang, mengikuti lirik lagu yang didengarnya. Namun, baru saja Darren turun dari mobilnya, ia dikejutkan dengan suara seseorang yang begitu dikenalnya. Mas, Hani sudah berdiri tepat di belakang Darren. Mata Darren membulat, matanya langsung memperhatikan sekeliling. Jika Aji sampai melihatnya, bisa tamat riwayat Darren. Darren menyeret tangan Hani cukup kasar. Dibawanya Hani ke area belakang gedung. Kamu ngapain ada di sini? Tanya Darren dengan mimik kesal. Aku mau ketemu sama kamu, Mas. Kan aku udah bilang kalau aku kangen. Tapi Mas sibuk mulu. Gak nyempetin buat nemenin aku. Ya udah, aku samperin aja ke sini. Jawab Hani manja. Kamu memang gak mikir gimana kalau sampai papa lihat kamu? Bisa kacau semuanya. Aku gak mau papa kenapa-kenapa. Timpal Darren semakin kesal. Terus, aku harus nemuin kamu di mana? Diajak janjian di luar gak mau. Datang ke kantor juga gak boleh. Saat Hani dengan muka ditekuk. Oke, aku janji akan nemui kamu. Kalau udah gak sibuk. Tapi sekarang kamu buruan pergi. Keburu ada yang lihat. Tita Darren pada kekasihnya itu. Mata Darren terus memperhatikan sekitar. Janji ya? Tanya Hani, memasang wajah semanis mungkin. Iya, aku janji. Jawab Darren cepat. Nah, gitu dong. Cium dulu dong. Hani mendekatkan wajahnya ke arah Darren. Darren langsung mundur. Ia sudah sangat kesal dengan tingkah Hani yang tidak memikirkan akibat yang akan terjadi andaikan ada orang yang melihat mereka. Udah deh, jangan macem-macem. Cepetan pergi.
Bentar lagi jam kerja dimulai. Aku mau masuk. Saat Darren menahan emosinya sebisa mungkin. Hani menghentakkan kakinya sambil berjalan menuju mobilnya yang terparkir. Darren menghela nafas lega saat melihat mobil Hani melenggang pergi meninggalkan area parkir kantornya. "Ngapain lo?" tanya Ipan yang baru saja datang. Enggak, ngapa-ngapain, ini baru masuk," jawab Darren pura-pura santai. "Ya udah yuk barengan," Ipan menggandeng pundak Darren. Kedua sahabat itu pun berjalan berbarengan masuk ke dalam kantor. Selama bekerja, fokus Darren terpecah karena kemunculan Hani yang tiba-tiba. Darren merasa khawatir karena kekasihnya itu sudah mulai nekat untuk menemui dirinya secara langsung. Saat jam pulang kerja tiba, Darren menengok gawe yang dari tadi belum sempat dibukanya. Ia sedikit tersentak melihat ada sebuah chat masuk dari Jarana. Gegas Darren membaca pesan itu. "Mas, langsung pulang ke rumah ya. Ke rumah mama ya. Aku juga ada di rumah mama. Mama sakit, pengen ditemani sama kita." Darren langsung diliputi rasa khawatir. "Mama sakit? Sakit apa? Kenapa apa-apa nggak bilang apa-apa sama aku?" pikir Darren.